Baiklah, tadi kan katanya di mana tertulis di Alkitab bahwasanya Kristen itu punya satu istri. Tadi kan sudah saya buat di typing 1 Timotius 3 dan 2, 1 Timotius 3 dan 12. Karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri. Diaken adalah haruslah suami dari satu orang istri dan mengurus keluarganya dengan baik. Makanya pertua aja udah satu istrinya. Jadi diturunkan kepada umat-umatnya, diajari sama, satu juga lah istri, begitu. Oke, cukup. Jadi menurut Bu Darni, satu istri artinya ya pelanggar terbanyak sesuai dengan data yang Anda bawa berarti agama Kristen. Karena hasil survei membuktikan Kristen itu banyak melebihi dari satu istrinya. Menurut Bu Darni, orang yang Kristen melebihi satu istri tempatnya surga apa neraka? Ya, karena nggak ada disuruh, berarti neraka dong. Neraka, juga makasih. punya banyak istri, pasti Makasih. tidak aman itu. Cemburu-cemburuan itu istrinya. Lanjut, Ustaz. Jujur Bu Darni, jujur dia, Pasti sirik-sirik itu, iya kan? Bisa-bisa pun dia pikir ke Roro Kidul, gimana supaya sama aku aja lah, suamiku itu, katanya. Mana mungkin adil itu, bohong. Ditanya seluruh wanita yang ada di muka bumi ini, tidak akan mau mempunyai lebih dari 2 istri suaminya. Apalagi kayak aku ini, bisa ku masukkan ke Bang Handis Lebes. Diam kau sama Bu Darni dulu ya. Kau beda agama dengan Bu Darni. Bu Darni ini Kristen tapi jujur. Kamu Kristen tapi pembohong. Diam dulu. Lanjut Ustaz sama Bu Darni aja dulu. Iya. Ini boleh saya tanya Ibu Darni atau mau bertanya? Nggak usah, saya nggak mau bertanya. Soalnya saya agama saya rasa sudah perfect. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Berarti kalau Yesus kebangkitan dan hidup, ini yang lain itu kebohongan. Gitu. Jangan. Kebes, coba kamu bisa dijaga dulu gak sih? Orang lagi ngomong juga. Nah, silakan. Jadi Ibu Dardi ini langsung ofensif ya, mengatakan yang lain adalah kebohongan. Ya, kita buktikan saja yang mana ya. Saya tidak mau mengatakan kebohongan, karena untuk membuktikan kebohongan itu tentunya kita kembali kepada data Bu Darni. Ya, jangan langsung ya tendensius dulu mengatakan yang lain adalah kebohongan. Kita buktikan dengan data. Nah, yang membuktikan itu kebohongan itu tentunya ya kembali kepada data, yaitu Al-Quran dan Bible. Nah, sama ketika kemudian kita berbicara tentang Islam. Kenapa kami mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang betul dan tidak ada keraguan? Karena dalam Al-Quran secara eksplisit dikatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan dikatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian ragu-ragu ya. Jangan kalian ragu-ragu. Kenapa? Kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kalian ragu-ragu tentang kebenaran itu. Nah, adapun Anda tadi mengatakan jalan kebenaran dan hidup, betul. Pertama, Yesus itu hidup, betul, sama seperti kita hidup. Jalan, betul, dia adalah jalan karena tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui Yesus. Kita sepakat. Tapi di sini apakah kita menyembah jalannya atau menyembah jalannya atau menuju kepada tujuannya? Menyembah siapa tujuan itu, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Kenapa? Karena dialah Allah yang pantas disembah, satu-satunya Tuhan yang benar. Sebagaimana ajaran Yesus, dengarlah wahai bangsa Israel, hukum yang terutama adalah Tuhan kita itu satu. Nah, itulah misi Nabi dan Rasul diturunkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut taghut. Tidaklah Allah mengutus Nabi dan Rasul kecuali mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajatanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah sesembahan lain atau tandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Musa dan Harun diutus kepada Fir'aun?
Dijelaskan dalam surah An-Naziat, "Idhab ila fir'auna innahu toga." Pergilah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun innahu toga. Apa makna kata toga di situ? Adalah menjadikan dirinya Tuhan kepada bangsa Israel. Maka diutuslah Musa kepadanya untuk menyampaikan Tuhan yang benar, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan memperkenalkan Tuhan langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan 7 lapis langit. Itu Tuhan yang benar, yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Nah, yang menjelaskan itu adalah kitab yang suci. Nah, kita beda dulu, kitab yang suci itu seperti apa. Pertama, ada pengakuan daripada sang sumber tentang keabsahan kitab suci itu. Zalikal kitabul la raiba fi, ya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Itu pengakuan daripada Allah tentang keabsahan Al-Quran, dan ya pengakuan daripada penyampai firman Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya taraktu fikum amrayni lan tadullu alaihi kitab wa sunnati, telah aku tinggalkan kepada kalian kitab atau 2 perkara, apabila kalian berpegang teguh kepadanya maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka saya minta pertanggungjawaban atau jawaban daripada Bu Darni, adakah kemudian pengakuan atau legitimasi daripada Allah dan atau Yesus tentang keabsahan kitab yang dikatakan Yohanes, Markus, Lukas, Efesus, Pambasten dan sebagainya? Tentunya jawaban secara eksplisit, seperti yang dijelaskan Al-Quran itu secara eksplisit juga. Silahkan Ibu Darni dijawab. Adakah pengakuan? Ish, makanya orang Kristen udah paten dong di dalam Yesus. Bayangkan, tidak satu pun nabi berani berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati." Beranikah Nabi Muhammad berkata seperti itu? Beranikah Musa berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup"? Enggak berani, guys. Karena apa? Karena mereka adalah manusia biasa, hanya yang diutus. Beda dengan Yesus, dia yang akan menentukan kelak manusia ini selamat atau tidak. Makanya dia berani berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Bayangkan Pak Ustadz, aku adalah kebangkitan katanya. Apa itu maksudnya? Dia yang akan membangkitkan orang kelak di akhir zaman. Ayatnya, Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya kelak di akhir zaman. Nabi Muhammad sekarang, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Beda dong dengan Yesus. Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Berani para nabi berkata seperti itu. 2 Korintus 5 ayat 10, seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Doktrin-doktrin Ada ayat itu. tertulis, Jangan- seluruh umat jangan- manusia akan dihadapkan ke Jangan tahta diganggu, pengadilan kita harus adil. Musa, dihadapkan ke tahta pengadilan Muhammad, dihadapkan ke tahta pengadilan Salomo. Enggak ada. Hanya ayat tercatat di dalam Yohanes 2 Korintus 5 ayat 10. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Dan Yesus kelak akan datang di awan-awan. Ya, Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan dari 4 penjuru bumi manusia ke hadapannya. Itu tandanya dia Bu Darni, adalah saya Tuhan penguasa izin Bu alam Darni, semesta ini. saya kasih Silakan. penekanan dulu sebelum ke Ustadz ya. Bu Darni, apakah hanya Yesus jalan menuju Bapa? Itu dulu Bu Darni sebentar. Apakah hanya Yesus jalan menuju Bapa? Yes, melalui Oke. dia saja. Baik. Dan Oke, bagaimana nasib Nabi Adam sampai ke Nabi Musa? Yesus waktu itu belum memberikan jalan. nah, Silakan. di zaman perjanjian baru, mulai Kejadian sampai Maleakhi, sebenarnya Yesus di sana sudah ada, tetapi belum menjadi manusia, masih firman. Yesus ini Saya kan ulang dulu, Pak, firman Bu Darni. Elohim. Dia itu Saya ulang Bu Darni, siapakah jalan menuju Sang Pencipta mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Musa? Karena Yesus Iya. belum nongol. Siapakah jalan Yes. di sana? Iya, sejarah para nabi sebelum Yesus nongol, mereka langsung kepada Yahweh itu. Berarti Langsung nggak ada jalan kepada dia. Yahweh itu. Sang Berarti firman langsung. Jadi menurut Bu Darni, Nabi Adam sampai Nabi Musa tidak ada jalan karena hanya Yesus, betul? Bukan, kalau pada zaman perjanjian lama,
seluruh para Yohanes nabi 17 langsung ayat 8. Diam dulu, langsung kau tanya Elohim sesuatu, itu sekali kau ngoceh Yahweh itu sedikit. langsung Yahweh itu kan Yahweh ini kan Enggak. keilahiannya Yesus. Bukan itu pertanyaan Itu saya. dia. Yahweh ini keilahian Yesus. Bodarni izin dulu. Nabi Adam sampai Nabi Musa, siapakah jalan mereka? Silakan. Mereka nggak berjalan, mereka langsung Nggak ada jalan. Cukup. berbicara kepada Cukup, Elohim. udah. Silakan Ustaz. Yes. Tidak ada jalan. Ayo, tidak ada Langsung. jalan. Oke, Bu Darni, Langsung. Bu Darni, ganti-gantian Bu Darni ya. Ya, dengan hormat ya, di mute dulu, ganti-gantian. Pertama, Bu Darni, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda hanya langsung menarasikan siapa Yesus, dialah jalan dan hidup. Anda pun mengatakan tadi, dialah Yesus yang membangkitkan dari kematian. Sementara dalam 1 Korintus 6:14, di situ secara eksplisit, secara literal disampaikan, Allah lah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Begitu pula dengan manusia-manusia yang lain dibangkitkan dengan kuasanya. Itu secara eksplisit. Tidak ada satupun ayat secara literal menjelaskan bahwasanya Yesuslah yang membangkitkan. Nah, kenyataannya, Bu Darni, ya, yang membangkitkan manusia dari kematian dengan kuasanya adalah Allah. Dan yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah Allah dalam 1 Korintus 6:14. Nah, ketika kemudian Ibu Darni mengatakan Yesus yang membangkitkan, maka ya semakin menunjukkan bahwa Bibel kalian adalah kebohongan. Ternyata yang membuktikan bahwa berbohong di sini siapa? Ternyata Bibel yang berbohong. Suatu sisi Bibel mengatakan A, suatu sisi Bibel mengatakan B. Nah, tadi ditanya sama Bahan di Selebes, apakah hanya Yesus jalan keselamatan? Ternyata jawaban Ibu Darni mengatakan iya, namun kemudian siapa yang menyelamatkan umat-umat sebelum Yesus? Anda berkata berjalan sendiri dan tidak ada jalan. Nah, itu menandakan bahwa Allah itu tidak adil. Makanya yang paling logis Ibu Darni ya, yang logis pakai akal pikiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan nabi dan rasul dari setiap umat. Mulai daripada Nuh diturunkan kepada umatnya. Kenapa? Umatnya pada saat itu mempertuhankan, menuhankan rohib-rohibnya. Maka diutuslah Nuh untuk apa? Menyeru kepada mereka untuk ya menuhankan Tuhan yang benar dengan membawa sebuah risalah. Maka ketika kemudian turun kepada umatnya Nabi Musa, Fir'aun menjadikan dirinya Tuhan selain Allah, maka diutuslah Musa, Raja Namrud, ya, di kaum Kan'an menjadikan Raja Namrud sebagai Tuhan selain Allah, maka diutuslah Ibrahim. Untuk apa? Musa, Harun, Nuh, semuanya adalah jalan keselamatan menuju Bapa, menuju Allah. Begitu pula dengan Yesus, jalan keselamatan menuju Allah. Yang gabrulnya, Bu Darni, yang gabrulnya, yang tidak masuk akal, Anda menyembah jalannya tanpa menyembah tujuan, tanpa menyembah siapa yang ditunjuk pada Rasul itu Allah. Berbicara tentang definisi daripada Tuhan itu, definisi dia adalah yang disembah, diibadahi, sekaligus pencipta langit dan bumi. Itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya wa ma khalaqatul jinni illa wal insi illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti bahwa Allah menciptakan langit dan bumi? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Bahkan dijelaskan dalam surah Al-Imran 191, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengganti siang dan malam secara sistematis. Bahkan 1 jam itu tidak akan lari dari perhitungan putaran itu. Ya, menjadi tanda-tanda ciptaan Allah, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Di situ dikatakan bahwasanya ulul albab, bagi orang yang punya pemikiran. Jelas Bu Darni ya, bukan Yesus yang membangkitkan, malah dia dibangkitkan oleh Allah dan membangkitkan manusia dengan segala kuasanya. Siapa dia? Allah Rabbul Izzati wal Jalla. Coba dijawab pertanyaan saya tadi Bu Darni, legitimasi atau pengakuan Yesus atau Allah tentang keabsahan Bibel Yohanes, Markus, Lukas, Pambasten dan lainnya. Tentunya dengan jawabannya yang eksplisit, jangan kemana-mana. Oke, silahkan pertanggungjawabkan Iya. ya narasi Anda.
Iya, tadi kan Pak Ustadz mengatakan mana buktinya, kan seperti itu. Mana buktinya bahwasanya kami ini benar-benar mempercayai Yesus ini adalah yang membangkitkan. Ini kelak di akhir zaman Yesus ada datanya. Yang tadi sewaktu Yesus di bumi Allah membangkitkannya, Allah membangkitkan Yesus. Kan ditulis dalam Korintus. Allah membangkitkan. Siapa Allah ini? Allah ini adalah keilahiannya Yesus itu. Hakikatnya Yesus itu yang sebenarnya. Nah, dia kan Yesus ini kan sewaktu di bumi kan menjadi manusia. Nah, makanya dikatakan di ayat itu Allah lah yang membangkitkan Yesus. Tetapi karena kalian tidak beriman kepada Alkitab, kalian kan menolak Yesus ini adalah Tuhan. Yesus ini adalah yang menghidupkan kelak di akhir zaman. Yes, ternyata kenapa dikatakan Yesus ini kelak di akhir zaman akan membangkitkan? Ada datanya. Seperti yang saya baca tadi, Yohanes 9 ayat 39, Yesus yang akan menghakimi seluruh bumi. Apakah kalian itu nggak percaya dalilnya itu sudah nyata? Yohanes 6 ayat 40. Yohanes ini muridnya ini loh. Muridnya ini Yohanes. Makanya dia mencatatkan karena sudah dia tahu bagaimana Yesus ini suatu bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi kami umat Kristen, ya kami harus percaya dong kepada murid-muridnya. Dibanding kalian, kalau kalian memang kan menolak Yesus. Takkan kalian percayai Yesus ini kelak. Makanya orang Yahudi sampai hari ini mereka menunggu Mesias mereka. Ya, tapi mereka tidak tahu siapa Mesias yang akan turun. Mereka tidak percaya kepada Isa Al-Masih. Yesus itu sendirilah yang akan turun untuk menjemput manusia-manusia ini. Makanya ada dalil mengatakan di dalam Matius 24 ayat 28 sampai 32, Yesus menyuruh para malaikatnya. Apakah ada nabi mempunyai para malaikat? Yesus menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Apakah seperti itu seorang manusia? Apakah seperti itu seorang nabi? Apakah seperti itu seorang utusan? Kenapa dia bisa mampu menyuruh para malaikatnya mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi di hadapannya pula itu? Karena dia penguasa itu. Dia adalah Tuhan itu. Teman-teman Islam mengatakan Allah lah yang mengatakannya semua. Sementara tidak ada tercatat di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu akan datang. Tuhan kami akan datang. Ada dalilnya. Yesus akan datang. Di mana dalilnya? Yes, ada. Itu baru benar. Tapi kalau Tuhan itu tidak datang-datang, hanya kita mengklaim ada Tuhan, itu tidak benar. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Berarti nanti datang Tuhan kami itu sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pun menanti-nantikan kedatangan Tuhannya. Tapi mereka tak mengenal siapa Tuhan yang akan datang. Padahal jelas-jelas Yesus yang akan datang. Kalian aja pun teman-teman Islam, maaf, terakhir. Kalian juga di dalam hadis Sahih Muslim 127 dikatakan, Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Kami orang Kristen menunggu sampai hari ini kedatangan Tuhan kami, yaitu Yesus yang akan membawa kami kelak ke dalam surga. Begitu Pak. Oke. Dari tadi Ibu Dardi berkhutbah tak satu pun pertanyaan kami dijawab, menandakan bahwasanya betul. Memang Bible mereka tidak relevan ya, tidak menjawab, tidak ada jawaban di dalamnya. Nah, gimana mungkin kita bisa percaya dengan narasi-narasi walaupun bersumber dari Bible, ternyata tidak ada keabsahan daripada atau tidak ada pengakuan dari sang sumber tentang Bible yang dibacakan itu. Namun kemudian ketika Ibu Darni mengatakan bahwasanya siapa yang nulis bahwasanya dalam Islam itu tidak ada keselamatan, justru kami mengatakan bahwa di luar Islam itu tidak ada keselamatan. Karena apa?
Pertama, Ibu Narni tadi panjang lebar menceritakan tentang Yesus itu satu hakikat dengan Allah. Ini adalah angan-angan belaka. Kenapa saya katakan angan-angan belaka? Bible pun menjelaskan bahwasanya, ya, Bapa itu memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Begitu pula dengan Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Jadi secara otomatis dalam Yohanes 5 nomor 26 ini menjelaskan secara detail bahwasanya dua esensi ini tidak bersatu, pisah. Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu pula dengan Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Ketika kemudian Ibu Darni mengatakan bahwa Tuhan kami datang ke muka bumi ini untuk membawa risalah tentang kebenaran, itu hanyalah angan-angan belaka. Angan-angan belaka. Karena apa? Kenapa saya katakan angan-angan belaka? Itu adalah sebuah doktrin yang diajarkan oleh Paulus. Sementara yang sebenarnya adalah Tuhan itu hanya menggunakan utusan. Ya, mengutus nabi-nabi dan rasulnya dan membawa kabar itu melalui malaikat Jibril. Sebagaimana ketika kemudian Maria disampaikan berita bahwasanya engkau mengandung anak laki-laki dalam Lukas 1:31. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan petunjuknya kepada hambanya di dunia lewat malaikat Jibril, kemudian melahirkan, menciptakan utusannya untuk menyampaikan berita gembira. Ini sempat disinggung dalam Al-Quran. Lalu bangsa Yahudi berkata, yang kafir itu berkata, kenapa engkau tidak menurunkan malaikat berjalan-jalan di pasar sehingga semua manusia itu beriman kepadamu? Tidak seperti itu Allah. Allah itu membangkitkan manusia, menciptakan manusia di bumi untuk diuji. Karena ketika kemudian Allah yang turun ke muka bumi ini, karena Allah itu maha kuasa, luar biasa, maha dahsyat, maka secara otomatis manusia di bumi ini akan beriman semua. Nah, itu bukan cara Allah untuk menguji manusia. Cara Allah menguji manusia adalah untuk menurunkan rasul-rasulnya, nabi-nabinya, apakah diterima atau didustakan. Adapun orang-orang yang menerima nabinya, itu akan diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Dan adapun yang mendustakan nabi-nabinya, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Jelas sekali Ibu Narni pemaparan saya, logis sekali pemaparan saya Ibu Darni. Itu masuk akal, lebih masuk akal, lebih logis Ibu Darni. Sementara pemaparan daripada Ibu Darni tidak masuk akal, tidak logis, tidak bisa dicerna oleh akal pikiran yang aktif. Ya, Anda tadi mengatakan Isa atau Yesus itu diturunkan ke muka bumi untuk menjadi hakim, nanti akan dibangkitkan menjadi hakim, menghakimi orang-orang. Tidak, itu jawaban Ibu Darni jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api, nggak benar. Kenapa saya katakan nggak benar? Pertama, kitab yang menjelaskan tentang itu adalah kitab yang amburadul, tidak ada legitimasi daripada sang sumber. Nah, yang benar adalah berita daripada Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang perlu kita timbang pakai literatur. Yang menyampaikannya apa? Apakah kitab yang menyampaikan itu suci atau tidak? Yang menyampaikan itu adalah kitab yang tidak suci, tidak dijamin keabsahannya. Yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa itu, Yesus itu adalah yang benar adalah, Ibu Tani, simak baik-baik. Pertama adalah turun untuk mematahkan salib. Mematahkan salib, menghakimi umatnya. Kenapa? Yesus datang mematahkan salib bukan dalam artian mendatangi setiap gereja untuk mematahkan salib, akan tetapi datang untuk menolak, untuk dipertuhankan, menolak, mematahkan salib, mengakhiri bahwasanya dia bukan Tuhan, dia hanya utusan. Yang kedua, membunuh babi. Membunuh babi di sini bukan dalam artian mendatangi setiap kandang-kandang babi untuk dibunuh, akan tetapi datang menggenapi hukum Taurat, yaitu menyampaikan kepada umatnya adalah babi itu haram. Itu maksudnya, itulah tujuan Yesus diturunkan. Makanya banyak Kristen yang bertanya, kenapa bukan Nabi Muhammad yang diturunkan? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi ini yang diturunkan? Kenapa? Satu-satunya Nabi yang bermasalah, yang terdakwa adalah Nabi Isa atau Yesus. Kenapa kemudian? Karena umatnya menuhankan Yesus, maka itulah tujuannya diturunkan. Jelas Ibu Darni. Aku ya. Silakan dijawab dulu pertanyaan saya Bu Darni. Silakan dijawab dulu pertanyaan saya Bu Darni. Ya, kalau ada
katakan ada. Kalau tidak ada, jujur. Silahkan. Pertanyaan saya dari tadi sudah basi itu, tidak dijawab. Tapi kuda aku jawab dari tadi kan. Nah, sekarang Belum dijawab, Bu Darni. Yesus akan menghakimi. Oh, bukan. Tuhan Kristen datang itu angan-angan belaka. Kan gitu. Bapak Yang legalitas Bapak tadi tahu sudah ya Ustadz ya? Tunggu. Legalitas Bible tadi sudah belum? Iya, minta tolong Bu Darni dijawab dulu pertanyaan saya tentang legalitas, atau pengakuan daripada Allah Bapa atau Yesus tentang keabsahan kitab Markus, Lukas, Matius dan sebagainya. Kan saya tadi sudah kasih analogi sederhana tentang pengakuan daripada sang sumber tentang Al-Qur'an. Satu contoh sederhana, Bu. Zalikal kitabul la raiba fi. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan pengakuan daripada Nabi Muhammad, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada kitabal wa sunnah, itu Al-Qur'an dan hadis. Saya minta pengakuan yang sama daripada Yesus atau Allah Bapa tentang keabsahan Bibel yang dikatakan Yohanes, Markus, Lukas dan sebagainya. Silakan. Yes. Nah, Bible, Alkitab adalah terdiri dari Taurat, Zabur dan Injil. Makanya dikatakan juga di dalam Al-Qur'an, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur dan Injil. Kami umat Kristen tetap mengindahkan perkataan Allah kalian. Kami masih tetap beriman, bukan hanya di mulut beriman, tapi kami pelajari. Apa itu Taurat? Taurat itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu adalah kitab Nabi Allah, kitab Nabi Yahweh. Jangan ya, sekarang aku sebenarnya udah mulai tidak pakai Allah ya. Aku memakai Yahweh. Itulah namanya di kitab Ibrani, bahasa aslinya ya, Yahweh. Nah, Yahweh menurunkan nabinya, yaitu Musa. Musa itu adalah Nabi Yahweh. Nah, dia menuliskan kitab sejarah Kejadian, penciptaannya, dan sampai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di sana tercatat tentang para nabi, itulah Taurat. Udah, Taurat, Zabur. Zabur itu kitab-kitab para. Bu Darni, saya potong sedikit Bu Darni ya. Saya potong sedikit Bu Darni ya. Kayaknya pertanyaan saya itu artinya jawaban Ibu Darni itu tidak masuk. Itu tidak kan, nyambung itu terserah maksudnya. kalian. Ini kan saya Kristen, kalian kan Islam, nggak kan mungkin bisa Begini nyambung. Bu Darni, Nggak mungkin maksud saya begini nyambung. Bu Darni. Aku hanya menerangkan yang aku punya dong. Begini Bu Darni ya, saya potong Bu Darni ya. Artinya begini, kalau memang pertanyaan saya tidak ada jawabannya, katakan tidak. Kalau daripada Anda menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan, mending ngaku saja bahwa tidak ada. Karena kalau Ibu Darni menjawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan, justru jadi bahan tertawaan. Di bawah banyak kok yang katakan nggak nyambung, bahkan tertawa. Sebelum kita lanjut diskusi kita. Kan sudah saya katakan, sama seperti yang dikatakan Allah itu, semua para nabinya itu kami tuliskan juga di dalam Alkitab. Kenapa kami tidak menghilangkan kitab Taurat, Zabur ini? Karena ini kebenaran dari mula-mula, dari awalnya. Makanya ada di dalam Alkitab. Apa arti Alkitab? Alkitab ini terdiri dari kitab Taurat, Zabur dan Injil. Oke, ikut Bu Darni. Kalau Anda sabar Ibu Darni. Mana kalau ada Allah Anda mencatatkan? Tunggu dulu Pak Ustadz. Mana mungkin Allah mencatatkan Alkitab ini? Enggak, ini yang catat manusia. Emangnya Al-Quran itu Allah yang mencatat? Enggak kan? Setelah meninggal Nabi Muhammad, baru 200 tahun kemudian baru itu ada. yang aktif. Ya, Anda tadi mengatakan Isa atau Yesus itu diturunkan ke muka bumi untuk menjadi hakim, nanti akan dibangkitkan menjadi hakim, menghakimi orang-orang yang tidak. Itu jawaban Ibu Darni jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api, nggak benar. Kenapa saya katakan nggak benar? Pertama, kitab yang menjelaskan tentang itu adalah kitab yang amburadul, tidak ada legitimasi daripada sang sumber. Nah, yang benar adalah berita daripada Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang perlu kita timbang pakai literatur. Yang menyampaikannya apa?
Apakah kitab yang menyampaikan itu suci atau tidak? Yang menyampaikan itu adalah kitab yang tidak suci, tidak dijamin keabsahannya. Yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa itu, Yesus itu adalah yang benar adalah, Ibu Tani, simak baik-baik. Pertama adalah turun untuk mematahkan salib. Mematahkan salib, menghakimi umatnya. Kenapa? Yesus datang mematahkan salib bukan dalam artian mendatangi setiap gereja untuk mematahkan salib, akan tetapi datang untuk menolak, untuk dipertuhankan, menolak, mematahkan salib, mengakhiri bahwasanya dia bukan Tuhan, dia hanya utusan. Yang kedua, membunuh babi. Membunuh babi di sini bukan dalam artian mendatangi setiap kandang-kandang babi untuk dibunuh, akan tetapi datang menggenapi hukum Taurat, yaitu menyampaikan kepada umatnya adalah babi itu haram. Itu maksudnya, itulah tujuan Yesus diturunkan. Makanya banyak Kristen yang bertanya, kenapa bukan Nabi Muhammad yang diturunkan? Kenapa bukan Nabi Musa? Kenapa bukan Nabi ini yang diturunkan? Kenapa? Satu-satunya Nabi yang bermasalah, yang terdakwa adalah Nabi Isa atau Yesus. Kenapa kemudian? Karena umatnya menuhankan Yesus, maka itulah tujuannya diturunkan. Jelas, Ibu Darni. Aku ya. Silahkan Iya, dijawab Mas. dulu pertanyaan saya, Bu Darni. Silahkan dijawab dulu pertanyaan saya, Bu Darni. Ya, kalau ada, katakan ada. Kalau tidak ada, jujur. Silahkan. Pertanyaan saya dari tadi sudah basi itu, tidak dijawab. Tapi kuda aku jawab dari tadi kan. Nah, sekarang Belum dijawab, Bu Darni. Yesus akan menghakimi. Oh, bukan. Tuhan Kristen datang itu angan-angan belaka. Kan gitu. Bapak Yang legalitas Bapak tadi tahu sudah ya, Ustadz ya? Tunggu. Legalitas Bible tadi sudah belum? Iya, minta tolong Bu Darni dijawab dulu pertanyaan saya tentang legalitas, atau pengakuan daripada Allah Bapa atau Yesus tentang keabsahan kitab Markus, Lukas, Matius dan sebagainya. Kan saya tadi sudah kasih analogi sederhana tentang pengakuan daripada sang sumber tentang Al-Qur'an. Satu contoh sederhana, Bu. Zalikal kitabul raiba fi. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan pengakuan daripada Nabi Muhammad, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada kitabal wa sunnah, itu Al-Qur'an dan hadis. Saya minta pengakuan yang sama daripada Yesus atau Allah Bapa tentang keabsahan Bibel yang dikatakan Yohanes, Markus, Lukas dan sebagainya. Silakan. Yes. Nah, Bible, Alkitab adalah terdiri dari Taurat, Zabur dan Injil. Makanya dikatakan juga di dalam Al-Quran, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur dan Injil. Kami umat Kristen tetap mengindahkan perkataan Allah kalian. Kami masih tetap beriman, bukan hanya di mulut beriman, tapi kami pelajari. Apa itu Taurat? Taurat itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu adalah kitab Nabi Allah, kitab Nabi Yahweh. Jangan ya, sekarang aku sebenarnya udah mulai tidak memakai Allah ya. Aku memakai Yahweh. Itulah namanya di kitab Ibrani, bahasa aslinya ya, Yahweh. Nah, Yahweh menurunkan nabinya, yaitu Musa. Musa itu adalah Nabi Yahweh. Nah, dia menuliskan kitab sejarah Kejadian, penciptaannya, dan sampai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di sana tercatat tentang para nabi. Itulah Taurat. Udah, Taurat, Zabur. Zabur itu kitab-kitab para. Bu Darni, saya potong sedikit, Bu Darni ya. Saya potong sedikit, Bu Darni ya. Kayaknya pertanyaan saya itu artinya jawaban Ibu Darni itu tidak masuk. Itu tidak kan, nyambung itu terserah maksudnya. kalian. Ini kan saya Kristen, kalian kan Islam, nggak mungkin bisa Begini, nyambung. Bu Darni, Nggak mungkin maksud saya bisa begini, nyambung. Bu Aku Darni. hanya menerangkan yang aku punya dong. Begini, Bu Darni ya. Saya potong, Bu Darni ya. Artinya begini, kalau memang pertanyaan saya tidak ada jawabannya, katakan tidak. Kalau daripada Anda menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan, mending ngaku saja bahwa tidak ada. Karena kalau Ibu Darni menjawabnya tidak sesuai dengan pertanyaan, justru jadi bahan tertawaan. Di bawah banyak kok yang katakan nggak nyambung, bahkan tertawa. Sebelum kita lanjut diskusi kita, Kan sudah saya katakan, sama seperti yang dikatakan Allah itu,
semua para nabinya itu kami tuliskan juga di dalam Alkitab. Kenapa kami tidak menghilangkan kitab Taurat Zabur ini? Karena ini kebenaran dari mula-mula, dari awalnya. Makanya ada di dalam Alkitab. Apa arti Alkitab? Alkitab ini terdiri dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Oke, Ibu Darni, Itu dia. kalau Anda sabar Ibu Darni, Mana kalau ada Allah Anda mencatatkan? Tunggu dulu Pak Ustadz. Mana mungkin Allah mencatatkan Alkitab ini? Enggak, ini yang catat manusia. Emangnya Al-Quran itu Allah yang mencatat? Enggak kan? Nih, Setelah itu saya meninggal bantu. Nabi Muhammad, baru 200 tahun kemudian baru itu ada. Jadi ini loh Samanya Bu buku Darni. kita. Sama aja dengan Alkitab. Alkitab ini manusia yang mencatat ini, bukan Allah, bukan Yahweh. Bukan. Jadi gini loh Bu Darni, maksudnya Ustadz Oke. tadi yang membangun legitimasi Bible Yohanes, Markus, Matius itu siapa? Yang membangun gitu ya Ustadz ya? Yang membangun legitimasinya itu siapa? Jadi Iya. jawaban Ibu Darni harus kayak gini. Begini Pak, yang membangun legitimasi Bible kami di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama adalah para bapak gereja. Gitu loh maksudnya. Benar nggak Pak Ustadz? Oh, gitu. Nah, itu jawabannya. Para bapak gereja gitu loh. Ibu Gitu, Darni. Gitu, lanjut. Oke, Bu Darni, mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata dalam Catholic Identity itu dijelaskan bahwasanya penulisan kitab yang menyandang nama Markus itu sampai sekarang tidak jelas penulisnya. Yang kedua, kepengarangan, di situ dikatakan kepengarangan kitab yang menyandang nama Yohanes, Matius dan sebagainya itu masih menjadi misteri penulisnya. Makanya yang saya bongkar di sini Bu Darni, sebelum masuk ke dalam matan penjelasan itu, kenapa saya katakan ya, kembali kepada narasi awal Ibu Darni tentang kebohongan, menuduh Islam kebohongan, ternyata kitab Anda yang penuh dengan kebohongan. Maaf, saya jawab dengan hal yang sama ya, dengan narasi Ibu tadi. Karena kenapa? Kenapa saya katakan kebohongan? Pertama, tidak ada legalitas daripada Allah Bapa atau Yesus tentang keabsahan kitab Anda. Yang kedua, ternyata Catholic Identity sendiri mengaku bahwa sampai sekarang penulisan kepengarangan kitab-kitab itu masih menjadi misteri. Itu Bu Darni, kalau Anda mengatakan mengaitkan dengan hukum Taurat, nah justru Anda tambah parah Bu Darni. Karena justru yang menjalankan hukum Taurat sekarang adalah umat Islam. Baru konteks pertama saja adalah mengesahkan Allah, Anda sudah kalah. Karena sudah secara nyata, fakta, agama yang satu-satunya Tuhannya satu adalah Islam. Bahkan Yahudi pun seperti itu, sementara Kristen Tuhannya kan 3. Satu dengan Bapa, padahal Bible sendiri mengatakan bisa memiliki hidup yang berbeda. Nah, itu Bu Darni maksud saya. Makanya saya bongkar di soalnya sini. Aku tadi belum selesai ngomong. Tadi Bapak Saya Ustadz tanyakan pertama kepada kali. Oke. Saya tanya. Nah, di dalam Alkitab ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Kanon Perjanjian Lama Ibrani, Taurat, Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Nebiim, Joshua, Hakim-Hakim, Samuel, dan nabi-nabi yang terkemuka, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi. Ketubim, kitab-kitab pengkhotbah, Mazmur, Ester, Daniel, Amsal. Ini nabi semua ini, ada di Al-Quran kalian kayak gitu. Ah, ini para nabi nih. Katanya kita adalah umat Yahweh. Kalian umat Allah, kalian bilang. Ada buku kalian seperti ini. Ketubim, kitab-kitab pengkhotbah, Ester, Daniel, Mazmur, Esra. Ini semua Ayub, Nehemia, Kidung Agung, Ratapan, Tawari, Rut. Ini adalah nabi-nabi Elohim. Makanya kenapa ada tercatat di dalam Alkitab? Tunggu dulu, sebentar. Itu adalah kanon Perjanjian Lama Ibrani. Setelah di kanon, sejarah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat Paulus, Roma 1 dan seterusnya, surat-surat non Paulus, Ibrani, Yakobus, Judas, Wahyu, Alkitab, selain kuno, Paus, Santo. Ibu Darni, ada Ibu tulisan Darni, sama maaf saya kan nggak potong ya, Bu mungkin, Darni ya. kan nggak mungkin Maaf, saya potong. ucapkan di sini. Kalian juga kalau saya tanya nanti Al-Quran kalian kayak mana? Oh, maaf saya potong Bu Darni ya. Ada rupanya Allah yang menuliskan Al-Quran itu. Ada rupanya gedung itu dari surga. Maaf saya potong Bu Darni ya, karena kayaknya diskusi kita nggak nyambung. Ini banyak yang taping nggak nyambung Bu Darni.
Karena kita di sini di roomnya Bang Handi Selebes ini diskusi profesional, just kita di sini harus menunjukkan ya kapasitas kita sebagai seorang debat atau sebagai apologet. Kapasitasku Sabar. bukan apologet loh. Aku seorang ibu biasa, tidak punya Oke. sekolah. Bayangkan itu. Oke, Bu Dani. Saya seorang hargai ibu Bu Dani. bisa bicara seperti ini. Oke, Bu Dani. Aku Oke. bukan Oke, Bu sekolah, Dani. nggak ada sekolahku Pak, hanya tamat SMA aku. Oke, Bu Dani. Jabatanku Saya pun di kira gereja nggak ada. Saya kira Bu Darni ini ada seorang apologet juga karena sudah Enggak, lama nih saya Bu bukan Darni saya lihat apologet. sudah lama Ibu Darni saya lihat di sini. Saya juga bukan apologet Bu Darni. Bukan, saya Tapi hanya saya sudah ikut aja Pak. sudah Enggak, lama. Tanya Makanya Bang Handi pun tahu Sabar aku dulu. bukan apologet, tapi aku belajar Alkitabku. sabar Bu Darni ya. Sabar Bu Darni ya. Masalahnya pertanyaan saya itu jawabannya Bu Darni nggak nyambung, makanya banyak yang katakan nggak nyambung di sini. Nah, ketika kemudian Ibu Darni membawa kepada hukum Taurat, yang lalu justru tambah ribet di sini, tambah gabrul, karena justru yang menjalankan hukum Taurat di sini adalah umat Islam, bukan kalian. Iya, bukan kalian. Satu contoh sederhana Bu Darni ya, dalam Nehemia ya 8 pasal 7 yang diajarkan di situ ketika Esra memuji Tuhannya, dia berdiri dengan mengucapkan Allah Maha Besar, kemudian mengangkat tangan dan mengucapkan amin amin, kemudian dia sujud ruku dan wajahnya sampai ke tanah. Nah, saya tanya jujur Bu Darni, yang menjalankan berperibadatan seperti itu sekarang Islam apa Kristen Bu Darni? Kan Anda masuk tadi ke dalam hukum Taurat. Yang sesuai kami Kristen berhari Sabat mengikuti sabar. hukum. Oke, sabar dulu ya Bu Darni ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Ini penonton di bawah 724 loh. Perlihatkanlah bahwa kita di sini orang jujur. Oh, iya. Dalam Nehemia 8 pasal 7 di situ disampaikan bahwasanya ketika Esra memuji Tuhannya, dia berdiri mengucapkan Allah Maha Besar. Dalam Islam itu Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian dia bersujud dan ya ruku sambil ya dan mukanya sampai ke tanah, artinya ruku sujud. Nah, saya tanya kepada Ibu Darni, jawab dengan jujur ya. Ini terakhir, setelah ini saya serahkan kepada teman saya, Bang Lord atau Bunda Rahma atau Bunda Selebes. Yang beribadah seperti itu siapa? Islam apa Kristen? Kami juga bertelut seperti Yesus, bertelut. Yang saya jelaskan ya Bu Dani satu kali lagi Bu Dani, tolonglah jujur sedikit, sedikit Bu Dani. Oke, ya. Nah, pertama di situ dikatakan berdiri mengucapkan Allah Maha Besar, kemudian mengucapkan amin, kemudian ruku. Ruku ini saya contohkan Bu Dani ya, seperti ini. Lalu dia sujud dan mukanya sampai ke tanah. Itu dijelaskan secara eksplisit, mukanya sampai ke tanah. Nah, itu jelas sekali penjelasan saya. Yang beribadah seperti itu Bu Darni, jujur jawabnya, Islam apa Kristen? Di mana para nabi yang seperti kalian itu sholat seperti itu gayanya? Coba, kalau ada biar aku ikut dari sekarang. Mana? Oke. Tapi Itu harus seperti dicontoh. kalian ya. Itu dicontohkan. Coba baca Nehemia 8 pasal 7. Pernah baca? Ada seperti itu Nehemia kalian, 8 pasal. seperti kalian sholat gitu. Kan hanya sujud Seperti doang kan? Kan hanya sujud doang kan? Oke, saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu. Berdiri sambil mengangkat kedua tangannya. Di Sambil mana mengatakan ada para Allah nabi Maha Besar. seperti itu. Ayatnya Nehemia berapa? Nehemia 8 pasal 7. Dan ini sudah banyak memualafkan orang loh Bu Dani, gara-gara pasal ini. Nehemia 8 pasal 7. Coba dibaca sendiri Bu Darni, keras-keras Bu Darni supaya penonton dengar. Sebentar. Nehemia. Di mana Nehemia? Nehemia. Ratapan Daniel, Hosea, Amos, Yunus, Mika, Nahum, Zefania, Zekaria, Maleaki. Ezra. Satu Tawari, Ezra, Nehemia. Satu Tawari, namanya Ezra, Nehemia. Nehemia 8 ayat 7.
karena Daniel, Pak Ustadz kenal Daniel, Sadrak, Abednego. Coba dibaca dulu Bu Darni, baca dulu. Iya, aku tanya sebelum ku baca, Bapak kenal Daniel, Sadrak, Coba. Abednego? Coba dibaca dulu lah Bu Darni. Iya, aku tanya Bapak. Boja sangat tuku. Bapak kenal itu? Daniel, Sadrak, dan Abednego. Kenal Bapak itu? Mereka itu disuruh sujud Pak. menyembah berhala loh. Bukan semuanya itu sujud itu menyembah kepada Yahweh. Astagfirullah. Saya tidak bertanya tentang Daniel, Bu. Yang saya tanyakan Nehemia 8 pasal 7, 8 terus saya ayat tanya 7. ya. Ya. Nehemia kok salah. Udah. Sabar ya. Nehemia 8 hilang. 8 ayat 7. Apa perikopnya di sini? Pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun. 8 ayat 7. Ayat 7, ayat 6, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Ya, seluruh umat. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri Darni, Bunda Darni, selamat malam. 85. Masih diskusi. 75. Oh, sorry ya. Ada orang apa? Nehemia 8 ayat 7. Ulangi ya, tadi terganggu aku. Ayat 6 dulu ya. Langsung ayat Esra 7 saja. membuka- Langsung pasal 7 saja. Iya. Kencangkan. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada Ini waktu baca ia ini di depan, membuka Bu. kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dan muka sampai ke tanah. Yes, nggak salah. Nah, jelas. Yang beribadah seperti ini Kristen atau Islam, Bu? Ya kami juga berlutut. Mana? Ya berlutut sujud sampai ke tanah mukanya. Ini di sini sampai muka sampai ke tanah. Di sini dikatakan memuji Tuhannya dengan muka sampai ke tanah. Ini 85. Ustaz, kalau Bu Darni sujud, Ustaz, kalau dia sujud, kepalanya kejedot meja depannya, kejedot bangku depannya, di bangku jemaat. Kejedot Bun, kalau kau sujud Bun di gerejamu, Bunda ini gimana sih? Lanjut Bunda, lanjut Bang Lord atau Bunda Rama, Yes. saya sudah ini. Lanjut ya. Iya, nggak apa-apa. Kan pada Sama saat aku itu ya, dulu kan terakhir. langsung, Iya, saya langsung tanya dulu mereka terakhir ya. kepada Saya tanya dulu Elohim, terakhir ya. kepada Yahweh itu. Oke, Nah, jujur Bu Darni itu ya. dia. Jujur Bu Darni ya. Jujur Bu Darni ya. Jujur, yang beribadah seperti ini Islam apa Kristen? Satu sekali lagi saya tanya Bu Darni Iya, ya. Islam. Buktikan Kalian kejuri. Islam. Kami juga bertelut. Islam hore, tepuk Kami juga tangan, bertelut tepuk seperti tangan. Yesus. Oke, lanjut Bu. Kami juga Bunda Rahma bertelut lanjut. seperti Yesus. Gimana sih kalian ini? Bunda Rahma atau Oke, Bang Lord? Bunda, Yesus kan Bunda. berlutut, melipat tangan. Bun. Oh, Ya, kau apa, tidak Bun? mengikuti Yesus, Bun. Iya, Ah, kami mengikuti Yesus caranya berdoa. Kan berlutut. ya, Berlutut kau kan melipat itu. tangan, Bun. Iya. Gereja itu melipat tangan di dada kalau berdoa. Yesus menengadah ke atas, kau menunduk. Salah itu. Mau menengadah yang penting itu. Berarti nggak sama toh. Itu Kau bilang, gerakan Bun, kita berdoa. kau bilang sama. Ya. Makanya kau bilang jangan klaim-klaim sama lah. Beda kan? Kalian kan Sama, melipat tangan di Yesus dada, begitu. loh. Ya saya tetap Loh, kau- dengan cara Yesus. Di mana kau berlutut itu? Di mana kan bangku di depanmu? Bagaimana? Dengar. Kau duduk sambil berlutut. Kau naik di bangku berlutut. Jatuhlah kau, Bun. Kami berlutut. Gimana Nanti ku sih? gambarkan cara kami berdoa ya. Nanti ku ambil cara orang Advent berdoa. Ada berlutut. Gimana sih kalian? Kami nggak ada berdua jingkrak-jingkrak. Nggak ada. Nggak boleh di gereja kami ribut. Nggak bisa. Pegang HP Beda. kami nggak bisa. Nggak boleh memegang HP di gereja kami. Teratur. Nggak ada berdisku-disku di gereja kami. Pasang musik keras-keras. Nggak ada. Jangan samakan. Bun, Advent itu, Bun, Advent itu kan taat dengan hukum Taurat.
Kalau kau taat dengan hukum Taurat, Bun, berarti kau mengingkari ajaran si Paulus. Juga Ya kan? aja yang nggak mengerti. Kata si Paulus, kata si Paulus di 1 Korintus, Bun, kata si Paulus di 1 Korintus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tidak seorang pun. Nah, Anda sebagai seorang Advent taat dengan hukum Taurat. Nah, gimana dong ini? Si rasulmu ini kau ingkari kata-katanya. Silakan. Dibaca ke bawah. Dipersatukan dengan Yesus. Hah? Maksudnya dipersatukan. Saya dengan tidak Yesus. tanya dipersatukan, Kalau sudah diperceraikan. dengan Yesus, Saya tidak tanya kalau disatukan, itu adalah diperceraikan. kami, makanya kalian kan Saya menerapkan tanya, Alkitab. saya tanya. Dengar dulu pertanyaan saya. Kau kan taat dengan hukum Taurat. Sementara apa kata si Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ditambah lagi perkataan si Paulus di bukan di Galatia, di Korintus ya. Tidak seorang pun. Berarti tidak satu biji, bukan tidak satu biji karena bukan biji-bijian ya. Tidak satu orang pun, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dilarang oleh si Paulus. Ya, kenapa begitu? Galatia 3:13, Yesus yang dijadikan tumbal, yang kau tuhankan ini dikambing hitamkan oleh si Paulus. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Ya Yesus, katamu kan, Tuhanmu kan. Nah, Yesus sudah menjadi tumbalnya si Paulus, sehingga orang-orang Kristen sudah terbebas dari hukum-hukum Taurat. Yesus yang jadi tumbal tuh, membebaskan kalian dari kutuk hukum Taurat. Ya, jadi kalau kau mengikuti hukum-hukum Taurat, berarti kau mengingkari yang kau rasulkan, mengingkari perkataan si Paulus kamu ini, Bun. Silakan. Ya jangan dipotong aku ya, Bun. Aku kan tadi diam. Arti dari Efesus 2 ayat 15 dalam Alkitab, kematian Yesus di kayu salib membatalkan hukum Taurat dalam arti membatalkan perintah-perintah dan ketentuan-ketentuannya. Menurut Efesus ini artinya penjelasannya adalah karena kalian kan tak beriman kepada ini, jadi kalian hanya melihat satu ayat-ayat saja. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan cara menggenapkannya secara berbeda. Yesus tidak menghendaki siapapun untuk menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Yesus ingin agar kita dapat melihat secara utuh penggenapan dan menyempurnakan hukum Taurat itu dalam diri Yesus. Ya, hukum kasih yang merupakan jiwa yang melatar belakangi segala ketentuan hukum Taurat tetap berlaku dan diperlakukan dengan lebih tepat dan ketat. Hukum Taurat akan sempurna kalau orang paham apa yang mendasari hukum-hukum itu. Kalau itu dibatalkan, ya membunuhlah orang, berzinahlah orang, mencurilah orang. Itu maksudnya itu digenapi di dalam Yesus. Itu dia ya. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, tetap kita juga harus setia, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau itu, Bun, Gitu. kita buka aja lah suratnya si Paulus ya. Iya, Kita buka Efesus. suratnya si Paulus. Kamu mengimani Paulus rasul toh, Bun? Yes, memang. Langsung dipilih kita Yesus. buka. Dari mana itu? Kita belum. Ada. Kita nggak bahas Satu- itu ya. 1 Korintus 9. Kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas. Ada ayatnya. Saya kejar kau. Iya, Kalian nggak kan apa-apa, tidak nggak apa-apa. beriman Saya kepada tidak ke situ. Alkitab. Saya tidak ke situ. Saya. Itu. Kita bahas ini ya. Kita bahas ini, Bun. Ini pulpen itu ya. Petunjuk arah. Aku tuh pakai pulpen. Nah, ya. Nah dia nih. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan nih, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Tidak seorang pun dibenarkan. Sementara Anda ini taat dengan hukum Taurat, berarti Anda mengingkari. Diulang lagi oleh si Paulus di bawah ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ditekankan lagi kedua kalinya oleh si Paulus.
Tapi fakta nyata Anda itu Advent taat dengan hukum Taurat. Berarti Anda mengingkari yang Anda rasulkan nih, Galatia 2, 16. Mana dong? Apa Anda membagongkan? Nih, kecuali kau tolak ini si Paulus, kau ikut saja Yesus, ya udah benar. Tapi kalau kau masih mengakui si Paulus rasul dan kau klaim dia dipilih oleh Yesus, padahal itu bohong. Tapi kita nggak ke situ bahasnya ya. Kita bahas dulu hukum Taurat. Kamu kan taat dengan hukum Taurat. Sementara kata si Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata si Paulus pun ya di apalagi ya, di Korintus lah. Kalau ini untuk laki-laki ya, kalau kau menyunatkan dirimu maka Kristus tidak berguna lagi. Pokoknya perintah si Paulus ini ya, ini tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau kau melakukan berarti kau mengkhianati Paulus, Bun. Oke, udah kan? Aku ya. Nah, kalau Bunda Rahma kan memotong-motong ayat, nggak menghabisi semua. Ini ya, Efesus 3. Kita baca juga di Efesus 2. Ini dulu kau bahas. Jangan lompat-lompat kemana, Bun. Ini dulu selesaikan. Iya. Oke, saya Bunda bahas semua. Rahma itu dia. Saya baca semua. Aku yang punya Kamu Alkitab. tahu, saya baca. Saya ya. Ini. Jangan Bukan kau lari-lari kabur. Jangan kabur kemana-mana. Ini bahas dulu. Ini selesaikan. Jangan kabur kemana-mana. Ini amburadulnya Kristen ya. Protestan. Sebagian Protestan Tritung dia tidak lagi mengikuti Kenapa kalian Taurat. matikan, kalian mute kan? Karena kau diam dulu, Bun. Ya, sementara Advent. Jadi ngapain? Sementara Advent, dengar apa di dulu. sini? Dengar dulu. Sementara Advent ngaku-ngaku juga penyembah Yesus, tapi dia mengikuti hukum Taurat. Sesama Kristen berbeda-beda kalian. Kenapa bisa itu ya, saudara? Nah, kita baca ya lengkap ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab diulang lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kata si Paulusmu. Sementara kau imani si Paulus ini rasul, kau dilarang melakukan hukum Taurat. Faktanya kau ini Advent, melakukan hukum Taurat, taat dengan hukum-hukum Taurat, kau sahabat, kau tidak makan babi. Tapi apa kata si Paulus yang kau rasulkan ini? Dilarang. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Gimana, Bun? Ini rasulmu ini. Aku ya, udah dengarkan guru. Jangan pindah ini bahas. Yes. Jangan pindah. Kalau Iya. kau pindah-pindah, bahas. Jangan pindah. Baca judulnya di atas. Baca judulnya di atas. Dipersatukan di dalam Yesus Kristus. Ya, ayat 15. Saya tidak bahas dipersatukannya hukum Taurat. Kau dilarang melakukan hukum Taurat. Kau dilarang. Kenapa kalian? Kau dilarang melakukan hukum Taurat. Kau dilarang. Kenapa kau melakukan? Ayo. Jangan matikan aku. Saya tanya. Pertanyaan saya mudah. Dengar, aku Bun. gurumu. Aku yang punya. Dengar dulu, Iya, Bun. Bunda Rahma, aku yang Pertanyaan. cari tahu. Ini jawab dulu pertanyaanku. Sudah diamlah. Aku yang bicara. Kau dilarang melakukan hukum Diam, Taurat kau. oleh Coba si gini, Paulus. Bukan kau yang Bunda berangkat Rahma, Alkitab gini. orang. Biarkan Bunda Masa aku nggak Darni yang bicara dari menjawab. tadi? Ya, silakan dijawab. Siapa yang nggak emosi coba? Ya, Aku silakan. nggak mau aku pergi ke Alkitab kalian. Alkitab punya ku jelaskan. Karena kalian rombak-rombak. Dengarkan ayat 15. Sebab dengan matinya Kan berombak-rombak sebagai ini orang. manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk, ini nggak kau baca nih, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib,
dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Maksudnya itulah di situ, dipersatukan di dalam Yesus. Jadi nggak bisa orang hanya menuruti 10 hukum masuk surga, tidak. Berarti kau Tapi bilang si harus Paulus tetap ini bohong. dipersatukan Si di dalam Paulus Yesus. bohong. Berarti si Paulus ini nipu. Kalian Perkataan- ngerti. perkataan Kalian si nggak Paulus mengerti salah. ayatnya. Kan kata si Paulus, Bun, kata si Paulus nih, dengar pelan-pelan. Sebab, nih kita di sini dulu ya, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaannya, kau melakukan hukum Taurat, berarti kau mengingkari rasulmu ini. Oke. Kalau Tapi sudah ya toko ini. dipersatukan, Bunda, kalau sudah dipersatukan di dalam Yesus, kalau aku menjadi umat Yesus, apakah aku membunuh? Apa aku mencuri? Hah? Dipersatukan, diperpisahkan itu bukan urusan Kalau aku. sudah dipersatukan di dalam Yesus, berarti perkataan aku si sudah Paulus. menjadi umat Yesus. Aku harus taat kepada perintahnya, bukan menghilangkan 10 hukum, mencuri, Ya membunuh, berarti berzina. nggak apa-apa kalau kau taat dengan hukum Taurat, tapi kau mengingkari Harus, rasulmu ini kau ingkari nih Galatia nih. Tidak, Kau ingkari. Galatia, Paulus. Nah, aku dulu ya. Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat, kata Paulus, penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jangan kau comot-comot satu. Berarti si saja. Paulus pelin-pelan si Paulus. Bukan pelin-pelan, kau di yang tempat tolol. lain. Kau yang botol. Lah, turunlah kau pemakan babi. Jangan apa-apa. emosi, udah. Waduh, kabur dia. Menghina. Kenapa Ibu Darni lagi emosi? Kan di sini udah nyata tertulis, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi dia akan melakukan hukum Taurat karena di Advent, dia tidak makan babi, dia sabat. Sementara dia masih mengakui Paulus rasul. Bertentangan toh. Udah lah, ya jangan Allah. emosi, diskusi santai gitu loh. Halo Bunda Rama, kok sebut-sebut Taurat sih? Ya tadi Tadi itu topiknya sama Bu Darmi itu. Emang Taurat Allah ada? Bukan itu yang ditanyakan. Nah, makanya saya bertanya. Yang kalian ditanyakan kan- tadi, sama dengerin dulu. Yang ditanyakan sama Ibu Darni tadi mengenai hukum Taurat ke Ibu Darni gitu loh. Apa Iya, tadi iya. pertanyaannya Bunda Rama? Makanya tadi saya balik nanya. Paulus, bang, tadi kan itu Advent. Advent itu kan taat dengan hukum Taurat, ya sahabat tidak makan babi. Advent laki-lakinya bersunat. Tapi kata si Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Menurut Paulus, jangan, kalau kau Kristen jangan kau melakukan hukum Taurat. Ya itu yang kutanyakan ke Bu Darni. Jadi dia emosi dia. Kau ini apa Advent bukan? Petra, kamu Advent. Oh, saya Pentakosta. Berarti kau setuju dengan surat-surat si Paulus. Kenapa kata si Paulus? Ya, kalau kau setuju si Paulus, kau bertentangan Yesus. Ntar dulu ya. Jangan lupa tap layar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung di Alfi, di Kaisar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Abang Dah. Nah, ini juga murid saya baru masuk nih, Andreas ini. Selamat malam Bro Andreas. Posisi di mana? Posisi baru sampai di Samarinda ini, Komandan. Oh, udah sampai Samarinda. Mantap. Baru turun dari mobil ini. Saya menyimak dari tadi itu sebentar, tapi hujannya. Ya udah, pokoknya di sini kau tidur sampai pagi lah. Biasa ada kayak kerja. Ya sekitar 42 jam kurang 2 detik lah ya di sini ya. Oke, kita santai-santai aja dulu. Oke. Hujan juga. Ya, tak Ini terlayar tadi, lah. ini Bang David ini dulu nih. Gimana Bang David, mau bahas apa? Oh, saya mau bertanya tentang Taurat tadi. Nah, Allah kan memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Taurat Allah itu mana sih? Kalau kau tanya sama saya, kau yang pakai kok.
Kan yang menurunkan kan sumbernya kan Allah. Ya hukum Taurat itu nggak dijaga loh. Kenapa nggak dijaga Allah? Ya kenapa lo pertanyakan apa yang telah dikerjakan Allah? Kamu siapa? Nah, Mestinya kenapa kami yang kan menyadari diri misalnya udah dengerin diam. Mestinya kau ini kan menempelkan hukum Taurat di Bibelmu. Kenapa kau nanya kami? Mestinya kau yang buktikan dong. Kan yang menurunkan Allah apa itu kan Taurat itu Allah Ya, sendiri. iya. Makanya saya tanya. Ya kalau yang menurunkan Allah, kau tidak percaya Allah, kenapa kau pakai hukum Taurat? Nah, makanya saya bertanya, kan menyebut-nyebut Taurat nih kan. Contohnya Kau gini. salah tanya, mestinya kau tanya sama pendeta. Karena kau yang pakai. Salah Ada tanya sama kau. Darius ya. Kan Tuhan yang sama yang diam. menurunkan- Diam. yang Misalkan menurunkan kau Taurat nggak itu nyambung. Allah. Diam. Kau salah tanya. Ustaz Felix silakan Ustaz. Yang menurunkan Udah cukup, diam. Saya nyimak aja dulu Bang Andi. Ini Bang Alfi sama Bang Kaisar. Coba sama siapa saya diskusi, ayo. Mana? Coba buktikan. Kamu nggak diskusi, kamu bertanya. Diam. Kamu bertanya, kita jawab. Iya, Bahwa- Taurat Allah itu mana? Kalau dibawa dulu deh, gua malas debat, malas. Katanya mau diskusi, tapi bertanya, kita jawab, kau ngeyel.